Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ardina Citra dengan NPM 24120111065. Saya salah satu mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung dan pada saat ini akan membuat video tentang pemenuhan tugas mata kuliah Konstitusi dan HAM yang diampu oleh Ibu Siti Hoiria dan Ibu Marta. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan apa itu HAM, sejarah perkembangan HAM di dunia dan sejarah perkembangan HAM di Indonesia. Baik, kita masuk ke materinya. Perlu teman-teman ketahui, hak asasi manusia atau HAM merupakan suatu hak asasi manusia yang melekat pada tiap-tiap individu atau bersifat kodrati. HAM ini bukan pemberian dari konstitusi maupun negara manapun, tapi pemberian dari Sang Pencipta kepada kita sebagai tiap-tiap individu. Lalu, HAM ini tentunya mengalami perjalanan panjang dalam perkembangannya hingga saat ini. Oke, kita akan masuk ke perkembangan sejarah HAM di dunia. Berangkat dari Piagam Madinah pada tahun 622 yang dicetuskan oleh Nabi Muhammad di Madinah, piagam ini menjadi piagam pertama dalam sejarah perkembangan HAM yang berisikan tentang hak-hak hidup yang dimana dia mengatur tentang kehidupan di Madinah. Nah, kehidupan ini yang dimaksud adalah kehidupan yang rukun, yang damai antar umat beragama. Lalu selanjutnya ada Piagam Magna Carta pada tahun 1215 yang lahir di Inggris. Piagam ini biasanya kita sebut dengan Piagam Agung. Nah, Piagam Magna Carta ini berisikan tentang pembatasan kekuasaan raja, khususnya Raja John, yang dimana pada saat pemerintahannya dia bertindak sewenang-wenang, bahkan kepada para bangsawan. Bangsawan aja sewenang-wenang ya, apalagi kepada rakyat biasa. Makanya dibuatlah Piagam Magna Carta ini untuk membatasi kekuasaannya. Selanjutnya ada Revolusi Amerika pada tahun 1776 yang menghasilkan Declaration of Independence, yaitu manusia diciptakan setara, jadi tidak dibeda-bedakan dan memiliki hak yang sama. Lalu ada juga Revolusi Prancis tahun 1789 yang menghasilkan Declaration of the Right of Man and Citizen. Ini berisikan perlindungan dari penindasan-penindasan atau kekuasaan yang sewenang-wenang. Jadi, di dalam deklarasi ini berisikan tentang perlindungan hak-hak bagi tiap-tiap individu. Lalu, pada tahun 1919, terdapat organisasi yang bergerak untuk melindungi hak asasi manusia, yaitu International Labour Organization yang memperjuangkan hak-hak buruh. Nah, apa sih hak-hak yang diperjuangkan dari organisasi ini? Hak-hak yang diperjuangkan adalah hak tentang upah, hak tentang jam kerja, hak tentang perlakuan atasan kepada buruh. Begitu, teman-teman. Lalu ada juga tahun 1948 PBB mengesahkan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia atau biasa kita sebut DUHAM yang berisikan 30 pasal untuk menjaga hak asasi manusia. Jadi 30 pasal itu mencakup tentang kebebasan berekspresi, kebebasan untuk hidup, dan lain-lain. Lalu pada 1996 terdapat 2 perjanjian internasional untuk mendukung hak asasi manusia ini. Perjanjian yang pertama ada ICCPR, yaitu berisikan tentang perjanjian hak asasi manusia dalam aspek sipil dan politik, dan ICASCR, yaitu perjanjian hak asasi manusia dalam bidang ekonomi, sosial, dan budaya. Oke, itu dia sejarah perkembangan hak asasi manusia yang ada di dunia. Kita akan masuk ke sejarah perkembangan hak asasi manusia yang ada di Indonesia. Di Indonesia sendiri perlu kita ketahui, waktu zaman dahulu kita dijajah itu merupakan salah satu pelanggaran HAM karena menjajah kebebasan suatu bangsa. Nah, yang kita ketahui juga pada zaman dahulu banyak sekali tokoh-tokoh pahlawan yang sudah memperjuangkan hak asasi manusia. Saya ambil contoh adalah R.A. Kartini. R.A. Kartini memperjuangkan nilai-nilai wanita, yang dimana zaman dahulu wanita itu dianggap hanya akan sebagai ibu rumah tangga, sehingga dibatasi akses untuk berpendidikan dan hanya dibolehkan untuk menikah dan berada di dapur.
Nah, pada saat ini kita melihat banyak sekali wanita-wanita yang sudah berhasil dan berpendidikan tinggi berkat perjuangan R.A. Kartini di masa lalu untuk menyetarakan hak asasi manusia laki-laki dan perempuan. Nah, itu salah satu perjuangan dari salah satu tokoh pahlawan. Lalu kita akan masuk ke beberapa organisasi yang memperjuangkan tentang hak asasi manusia juga, seperti Organisasi Budi Utomo pada tahun 1908 dan Partai Nasional Indonesia pada tahun 1927. Lalu ada juga Demokrasi Liberal pada tahun 1950 dan 1959. Nah, pada tahun ini demokrasi relatif terbuka. Namun, pada masa demokrasi terpimpin itu segala-galanya dibatasi. Lalu selanjutnya ada masa Orde Baru tahun 1966 sampai 1998. Pada orde ini memberikan tekanan yang lebih kuat terhadap kebebasan politik. Tanjung Priuk adalah menjadi salah satu tragedi pelanggaran HAM yang serius di Indonesia. Nah, melihat sejarah perkembangan hak asasi manusia baik di dunia dan di Indonesia hingga pada sampai sekarang ini, kita sebagai mahasiswa harus bisa memperjuangkan hak asasi manusia dan menghormati hak asasi manusia dari tiap-tiap individu. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih dan selamat siang.